Ada dua hal yang kita di sesi pertama ini ingin kenal dan ingin dapat dari Tuhan. Yang pertama, saudara, siapa yang pernah menanyakan dalam hidup ini satu-satunya hal, dan ini tidak bisa digantikan oleh hal apapun juga. Modal pertama dan terutama dan yang paling penting dalam pelayanan kita, panggilan kita, itu apa? Kalau ada di antara ibu bapak, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara ikut mendengar hari ini pengen di rumah, ini dari Amerika sudah gabung, dari Australia saya lihat juga sudah gabung, yang pernah menanyakan dan belum pernah ketemu jawabannya, biar hari ini kita menemukan jawaban. Saya ulangi lagi. Hanya ada satu hal, bukan dua, bukan tiga, yang paling utama dan terutama untuk kita kerjakan panggilan pelayanan kita dari Tuhan. Coba 3 orang menjawab, apa itu? Nggak usah takut salah, kita diskusi. Oh ya, bagi ibu bapak yang belum kenal saya, ini cara saya mengajar, selalu saya ingin interaksi. Ya, selalu memberi banyak pertanyaan supaya kita juga dirangsang ini, distimulir pikiran kita sambil mikir. 3 orang, nggak salah nggak apa-apa. Ini bukan kelas sekolah terus dihukum, tidak. 3, ayo dari ibu bapak saudara-saudara, apa yang paling utama dan terutama sebagai modal panggilan pelayanan kita? Ya, iman, Pak. Iman, bukan. Kasih. Mengasihi Tuhan. Mengasihi, kasih, bukan. 1. Karena Tuhan mengasihi saya. Ya. 3 pertanyaan, 3 jawaban terakhir kasih. Salah. Yesus. Otoritas. Otoritas. Mengapa ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berkata begini, kepadaku telah diberikan segala. Jangan lupa kata segalanya. Yes. Kalau cuma kuasa lain, segala kuasa di 2 tempat. Itu berarti gak ada lagi yang lain. Gak ada. Jadi bukan uang, bukan intelektual, bukan iman, bukan kasih, bukan doa, bukan puasa, tapi otoritas. Mengapa kita harus menerima otoritas? Yang kita hadapi itu sebuah kekuatan yang gak main-main. Setuju tidak saya ngomong ini? Saya beri contoh begini. Siapa pernah punya pengalaman, ya, saudara punya seekor anjing, nggak tahu bagaimana, tiba-tiba punya anak dan anaknya lucu-lucu. Apalagi ketika anjing itu punya anak-anak kita senang dengan anak-anak anjing. Tapi kita sebagai orang tua repot nanti ini, dan ada orang mau datang mau minta. Semudah itu anak-anak kita berikan anjing itu kepada teman kita yang datang? Tidak. Sejak awal ketua umum kita sudah berkata, penambahan jiwa. Tidak semudah kita, maaf dalam tanda kutip, tidak semudah kita minta anak anjing dari teman kita. Semudah itu kita merebut jiwa dari tangan iblis. Ya. Kalau kita tidak punya otoritas, dan otoritas nggak sembarang otoritas. Saya percaya, kita percaya kartu jabatan kependetaan kita sedikit banyak punya otoritas. Betul tidak? Ini pengalaman anak saya. Ya. Nah, satu kali, bawa saya salah jalan. Terus dia punya kalimat, izin salah Pak. Saya bilang, kamu belajar dari mana? Kata izin salah. Nah, ini bapak saya ini pendeta begini. Itu berlaku dibaca polisi juga loh. Ya, ini ilustrasi saja. Tapi tanpa otoritas yang lebih tinggi dari otoritas neraka,
Bagaimanapun cara kita, metode kita untuk penginjilan dan pelayanan, menyelamatkan jiwa-jiwa terhilang, bisa berhasil tanpa otoritas yang lebih tinggi dari otoritas neraka. Dan kita tahu satu-satunya otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas neraka adalah otoritas kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini yang kita perlu miliki dalam hidup kita, otoritas itu. Maafkan saya kalau ada yang nggak terima, tapi dengar dulu dan jangan saudara berkata, wah ini Pak Daniel sesat. Tidak sedikit gereja-gereja menggunakan pelajaran menerima otoritas itu dengan doa puasa. Hari ini saya berkata itu salah. Tanpa. Nah, jadi saya tidak melarang kita doa puasa tanpa. Ini loh yang kita harus tahu. Firman ini yang sering dipakai oleh semua gereja ketika murid-murid mengusir setan dan tidak keluar setannya. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami mengusir setan mereka enggak keluar, dan waktu kau mengusirnya bisa keluar? Dengan tegas Tuhan Yesus menjawab, oh yang jenis ini tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Nah saudara, ketika kita hanya melakukan doa dan puasa tanpanya ini kita harus tahu. Izinkan saya memberikan sebuah pemahaman. Ada salah satu cara yang begitu mudah untuk mengenali firman, yaitu dengan sistem militer. Saya lupa tahun 70 berapa Roh Kudus memberikan saya kebenaran ini. Wih, hebat juga. Siapa yang pernah menanyakan begini? Seluruh dunia yang terdiri dari hampir 300 negara. Di dunia ini ada 200 sekian puluh negara, saya lupa tepatnya. Semua negara di dunia, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem kesehatan, sistem kemasyarakatan sama atau beda? Beda. Siapa yang tahu? Sekian ratus negara di dunia hanya tunduk pada satu sistem, dan sistem itu dipakai sama, militer. Betul tidak, saudara? Negara apapun, komunis, Islam, demokrasi, negara diktator, struktur kepemerintahan militer itu jenjangnya sama, pangkatnya sama, walaupun dalam istilah bahasa yang berbeda. Nah, dari situ Roh Kudus mengajarkan saya, Daniel, untuk kamu mengerti hukum-hukumku, pakai hukum militer. Dan itu sudah tercatat di Keluaran pasal 20 ketika mereka mau perang pertama kali. Siapa yang masih bingung dengan Lukas 14 ayat 26? Kalau engkau tidak membenci bapamu, ibumu, istrimu, anakmu, sudah masih ingat itu, tidak dapat menjadi muridku tanpa kompromi. Nah, kata benci itu yang terjemahnya kurang tepat. Seharusnya barang siapa tidak lebih mengasihi aku daripada orang-orang dekatmu. Saudara, ayat itu hanya bisa dimengerti dengan sistem militer. Prajurit setinggi apa pangkatnya di hadapan komandannya, kalau dapat perintah hanya ada dua kata, siap, laksanakan. Dapat izin, siap, laksanakan komandan. Izin ngubur bapak dulu. Nggak bisa. Siap, laksanakan komandan, tapi nengok anak kecelakaan di rumah sakit. Ngerti nggak? Nah, itu sistem militer. Militer itu nggak ada kompromi, iya atau tidak, dan tidak boleh alasan. Begitu pula dengan jenis ini tidak bisa dilawan kecuali doa dan puasa. Ternyata lebih mudah kita mengerti perintah itu dengan sistem militer. Siapa pernah dengar kata konsolidasi?
retreat. Kita ini retreat sekarang. Retreat itu hanya untuk militer. Mundur sebentar. Seorang komandan ketika peperangan makin dahsyat dan kondisi musuh lebih kuat dan kondisi tentara mulai lemah, harus retreat, konsolidasi. Nah, di dalam konsolidasi itu komandan akan memberikan 3 hal penting. Bisa lebih, tapi ini paling penting. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 10 Januari 2017 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, saya diketemukan dengan seorang anak muda yang saya nggak pernah kenal. Waktu itu umurnya baru 16 tahun. Ya, itu Januari, Mei-nya dia baru 17 tahun. Ternyata anak ini anak yang sangat hancur hidupnya. Umur 3,5 tahun dia terpisah dari ayah ibunya karena pertengkaran keras. Dan ini di Amerika kejadian, karena dia lahir di Amerika. Akhirnya ayahnya dipenjara sekian bulan di Amerika. Dan memang ayah ibunya itu gelap, nggak punya izin tinggal. Begitu ayahnya keluar penjara, anak langsung dideportasi ke Indonesia. Anak ini punya adik perempuan masih kecil, baru umur berapa bulan. Ibunya nggak sanggup menghidupi dia karena ilegal di sana. Maka dipulangkan ke Surabaya waktu umur 3,5 tahun. Nah, dari umur 3,5 tahun itu sampai umur 16 lebih, 10 Januari 2017, Tuhan pertemukan dengan kami suami istri. Kaget kami dengar ceritanya. Nah, yang mengagetkan lagi, Mei 2013 ada orang telepon istri saya. Ini Bu Daniel, iya. Boleh nggak saya ke Nabire untuk cari kerja? Oh, boleh saja. Istri saya guyon, Nabire kan bukan milik kami. Atau istri saya tanya, lalu saudara kenal kami dari siapa? Oh, temannya teman saya pernah ditolong Pak Daniel, sekarang berhasil di Nabire. Oh ya sudah. Terus dia tanya, jadi kalau saya saya ke Nabire tinggal di mana? Ya tinggal aja di rumah kami dulu. Sampai kamu dapat kerja, nggak kenal. Nyampe lah orang ini, ringkas cerita. Ternyata ini bapak kandungnya anak ini, saudara. Luar biasa nggak Tuhan itu? Ini mundur lagi. Jadi ini Mei 2013. Bapak kandungnya. Nah, dia cerita. Akhirnya saya pulang. Nah, ketemu. Ya, saya sudah menikah tapi cerai. Anak saya 2, tapi saya nggak tahu mereka di mana. Ya sudah, mau diapain? Saya juga nggak tanya sampai ke dalam begitu. Saudara, tapi ibunya pesan. Karena ibunya akhirnya ketemu kami juga setelah itu. Jangan ketemukan dia dengan bapaknya. Ya udah, dipesan begitu. Jadi kami nggak bilang kalau bapakmu ada dengan kami di Nabire. Hari itu Tuhan bolehkan dia hidupnya dipulihkan dari kepahitan. Dengan pertolongan Tuhan, karena saya punya anak pengacara, saya uruskan paspornya, jadi dia itu punya paspor Amerika. Dia pernah pulang, rencana pulang ke Amerika, tapi dicegat di imigrasi. Bayangkan, dia keluar Indonesia pakai paspor Amerika masih kosong. Kan ditanya lah, kamu masuknya kapan dan dari mana? Dia bilang nggak tahu. Karena masih umur 3,5 tahun. Oke, nggak tahu ceritanya. Nah, saudara, akhirnya dia dapat surat pelaksana paspor. Maka sebelum umur 17 tahun, itu pertolongan Tuhan. Kalau dia lewat 17, lebih rumit urusannya. Karena sudah dewasa, ini masih anak-anak. Nah, saya cerita ini akhirnya tanggal 13 November kemarin, saya jemput dia diterima di Angkatan Udara Amerika. Anak ini luar biasa. Nah, jadi di situ saya belajar tentang sistem militer ini juga. Nah, jadi sebelum dia berangkat ke Amerika, untuk pertama kali sejak umur 3,5 tahun dia ketemu bapaknya. Dia nggak ingat seperti apa bapaknya itu. Nah, waktu pertama kali ketemu, bapaknya lagi mandi, dia telepon saya. Pak, saya kok kaku sekali ya. Terus saya manggil apa dengan dia? Waduh, saya gitu bingung, ya terserah kamu. Karena dia manggil kami papa mama. Lah bapaknya manggil kami papi mami. Akhirnya dia milih, manggil dia aja. Terserah kamu. Nah, oke, ini kisah yang luar biasa.
cara Tuhan mempertemukan kita. Saya lanjut. Nah, saya belajar banyak teori militer dari anak-anak saya memang yang anggota militer. Jadi jenis ini nggak bisa kamu lawan dengan doa dan puasa, kecuali kita mendengar 3 hal penting dari komandan kita waktu konsolidasi. 1, informasi. Musuhmu itu seperti apa? Kekuatannya berapa? Walaupun tidak semua kita militer, pura-pura jadi militer kita akan tahu. Loh, betul tidak? Prajurit tanpa informasi dari komandan, sehebat apa persenjataannya? Jawab, hasilnya apa? Loh, prajurit persenjataan sehebat apa, tapi tanpa informasi dari komandan, hasilnya apa? Kalah. Bunuh diri. Loh, betul gak? 2. Setelah informasi diberi, maka seorang komandan akan memberi instruksi. Harus bagaimana. Dan sebelum diberangkatkan ke medan perang, ini yang penting. Strategi diberi. Saya berkata betul atau salah? Betul. Saudara catat. Doa puasa 40 hari 40 malam cuma modal mulut bau, tahu? Maaf saya berkata. Percuma doa dan puasa berhari-hari kalau kita budek dan tuli terhadap perintah komandan. Percuma. Coba buka Keluaran 25 ayat 22. Waktu perjanjian lama, Tuhan masih sulit ditemui. Tapi luar biasa hubungannya dengan Musa. Maka itu keberhasilan kita sebagai hamba Tuhan, rekan sekerja Kristus. Ada otoritas ini. Udah kita baca sama-sama Keluaran 25 ayat 22. Jadi beritahu jemaat yang rajin puasa dan doa, tapi nggak dengar perintah, nggak dengar instruksi, nggak dengar strategi. Kita terus mau ngapain? Cuma perang modal mulut bau. Jangan tersinggung saya berkata ini. Harus dengar. Udah baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, ulang serentak. 1, 2, 3. Dan di sana Aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup kedamaian itu di antara kedua huruf yang itu. Ya, terus akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Keluarkan kalimat mutlak, bukan penting lagi. Segala sesuatu. Artinya berapa? Semua. Bukan banyak loh. Segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada umat. Saudara, inilah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu kita menerima segala sesuatu sebagai instruksi dan informasi yang harus kita sampaikan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Sehebat apa bahan khotbah kita, tetapi tanpa berasal dari komandan kita, yang dengar pasti tidur. Karena hanya dia yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh mendengar kita saat kita diberi kesempatan untuk mengajar. Amin. Kalau kita menyampaikan segala sesuatu yang kita terima dari dia, maka yang mendengar kita akan semangat. Karena itu yang mereka butuhkan. Gabungkan komando, terima kasih. Gabungkan dengan Yohanes 15 ayat 15. Kenapa kita disebut sahabat-sahabat Yesus? Bukan karena hafal Alkitab, bukan karena punya gelar doktor teologi, bukan karena punya pengalaman pelayan sekian puluh tahun. Jelas Tuhan Yesus berkata, karena aku sudah, saya mau tambah satu kata, karena aku sudah terlanjur memberitahukan kepadamu. Ini ada kata yang sama. Tentang segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 15. Jadi
kalau saya pakai kata peluru apa yang paling tajam untuk menembak musuh? Jawabannya peluru firman yang langsung keluar dari mulut Tuhan. Amin. Ini dua ayat ini. Keluaran 25 ayat 22 dan Yohanes 15 ayat 15. Lalu coba saudara buka Alkitab saudara lagi. Keluaran 25 ayat 22. Ada dua kata penting yang tidak boleh kita lupakan. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, anak-anakku, hamba-hambaku. Kata bertemu keluarkan. Lalu dan berbicara kepadamu. Rekan-rekan hamba Tuhan yang ikuti di rumah, dengar. Jadi menurut Keluaran 25 ayat 22, setiap kali Tuhan yang Maha Besar, Maha Kudus menemui anak-anaknya, menemui rekan-rekan sekerjanya, dia nggak cuma ketemu terus senyum-senyum terus pulang lagi. Ini istilah saya. Kalau dia bertemu kita, dia pasti berbicara. Maaf, jangan tersinggung. Tidak salah sebagai hamba-hamba Tuhan kita punya 52 bahan khotbah. Artinya cukup setahun seminggu sekali. Tidak salah. Makin lama jam terbang kita, bahan khotbah kita makin banyak. Lalu sebagai hamba Tuhan kita pasti tanya-tanya, kapan terakhir khotbah di gereja ini? Jangan sampai sama khotbahnya. Wajar bukan, namanya manusia kok. Jangan begitu. Setiap kali kita berdiri di hadapan Tuhan dan umatnya, berdirilah dengan hati yang kosong dan otak yang kosong, supaya dia isi yang baru saat ini. Amin. Dan yang baru itulah yang dibutuhkan oleh yang mendengar. Amin. Tahun ke-10 saya menjadi hamba Tuhan, itu tahun 82. Tiba-tiba saya terpikir begini. Saya manggil dia itu Papa. Puji Tuhan ya, ada ini Pak. Ya, nggak apa-apa, tunggu dulu. Nathan, kerjaanmu luar biasa. Dari tadi saya pun datang semua, saya ketemu Nathan duluan. Hebat sekali. Tes 1, 2, lumayan. Saya nggak perlu teriak. Terima kasih. Saudara dengarkan. Kalau kita sebagai rekan sekerja Tuhan, dan kita tidak pernah tahu, dan memang kita nggak akan pernah tahu apa yang dibutuhkan oleh yang akan mendengar kita. Yang paling tahu akan kebutuhan orang-orang yang mendengar kita mengajar atau berbagi hanya Roh Kudus. Amin. Hanya Roh Kudus. Maka itu dari beberapa sambutan tadi saya kumpulkan, ada satu penekanan. Bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Bergaul, makasih Pak Yansen, bergaul dengan Roh Kudus. Karena hanya dia yang paling tahu. Nah, jadi tahun ke-10 saya jadi hamba Tuhan, saya bilang, Papa, kalau dokter memberi ceramah medis, itu pasti tidak akan pernah kehabisan bahan. Karena penyakit tambah terus, obat-obatan juga maju, alat-alat kedokteran juga makin canggih. Seorang manajer memberi makalah tentang manajemen, nggak akan pernah kehabisan. Karena buku-buku manajemen bertambah terus. Arsitek juga begitu. Siapa saja. Saya ngomong, bahan kami yang bantuan kan cuma 66 kitab. Dan Tuhan pernah ngomong, jangan nambahin, jangan kurangi. Saya tanya betul. Itu 10 tahun saya jadi hamba. Enggak habis nanti dikotbahkan, enggak ada tambahan. Saya nggak tahu ada yang pernah mikir kayak saya. Tuhan nggak jawab. Tapi lewat tahun ke-15, lewat tahun ke-20 dan seterusnya, sampai hari ini. Setuju nggak? Luar biasa. Nggak habis-habis ini diajar. Nggak ngerti bagaimana ceritanya. Hanya komandan kita yang tahu. Maka itu penting sekali 3 tadi doa puasa kita. Kalau Tuhan bertemu, dia harus berbicara. Ada yang pernah dengar hamba Tuhan yang masih hidup, senior saya,
Dokter Pendeta Yusuf bijaksana. BS-nya itu bijaksana. Saya kenal dia tahun 72 waktu dia masih jadi dokter di Magetan. Akhirnya ditinggalkan jabatan dokter. Waktu perpisahan dengan orang-orang desa di Magetan, mereka nangis karena dokter ini sangat murah hati, sangat sayang pasien. Dia terima panggilan Tuhan. Siapa masih pernah tahu salah satu buku buklet bulanan terkenal Tulang Elisa tahun 80-an? Itu luar biasa. Nah, saya pernah ikut Bible study-nya Pak Yusuf. Itu tahun 78-79. Maaf, saya pakai itu sampai hari untuk mengenali apakah kita masih berstatus hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tanya 3 orang ini, istri, anak, dan pembantu. Saya pikir kenapa? Saya nggak ngerti. Betul tidak? Tanya mereka. Nah, bagi para ibu gembala atau ibu pendeta, ya tanya suami, tanya anak, dan tanya pembantu. Dibalik saja. Mengapa ada anak-anak pendeta tidak suka dengar khotbah bapaknya? Hanya karena 2 hal saja. Pak Yusuf berkata, 1, anak-anak sudah hafal khotbahnya apa. Artinya nggak ada yang baru. Yang kedua, kalau anak-anak nggak mau dengar khotbah kita sebagai orang tuanya, Pak Yusuf berkata, karena yang kita khotbahkan tidak kita lakukan diri. Mengerti? Tanya istrinya. Kalau ada istri yang bantuan, kok tambah lama kelihatan wajah nggak dengan umur kok nggak sesuai. Ngerti nggak istilahnya? Umur 30 aja 60. Aduh, itu pasti stres gara-gara suaminya. Loh, wajar dong. Maaf, jangan tersinggung. Apalagi ya ibu-ibu pendeta nggak pernah senyum. Saudara, maka itu apa yang Tuhan katakan kepada kita waktu dia bertemu kita itu mutlak. Inilah ayat yang saya temukan. Oh, ada di mana? Yohanes 17 ayat 8. Saya belum menemukan ayat lain di Alkitab tentang otoritas itu kecuali ayat ini. Maka itu kita belajar dari 2 ayat, Keluaran 25 ayat 22 dan Yohanes 15 ayat 15, karena ini yang menyatakan kapan kita punya otoritas, kapan kita punya kuasa. Ayat 8. Sebab segala firman. Kenapa Tuhan Yesus berkata sebab firman? Tapi segala berarti ada sebagian firman. Betul atau tidak kalau kita lihat? Lalu saya tanya, kalau ada kata segala firman, berarti ada sebagian firman. Dan ada sekedar firman saja. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Apa hasilnya kalau segala firman yang Tuhan Yesus terima dari Bapa di surga dan disampaikan kepada mereka? Ini loh otoritas itu, ya. Mereka tahu benar-benar. Jadi gak sekedar tahu dengan serius. Coba saudara teliti dalam bahasa Indonesia. Ternyata benar-benar tahu itu beda dengan tahu benar-benar. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan beda, tapi cara. Jadi kalau baca Alkitab, kita minta hikmat Tuhan ada apa? Saya bersyukur ditolong Roh Kudus mengerti Matius 5, 17, 18. Satu titik dari Taurat itu nggak pernah berlalu. Maka itu kalau kita belajar firman, tanda koma, tanda titik koma itu semuanya ada perbedaan, ya. Dan lihat ini, saya ulangi lagi. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka,
dan mereka telah menerimanya. Hasilnya ini, saudara, mereka tahu benar-benar satu. Apa yang mereka tahu? Bahwa tadi aku datang daripadamu. Yang ketiga, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba saya buka kalimat terakhir. Percaya siapa yang mengutus Yesus. Ini urusan pemerintah, duta besar. Siapa yang pernah mengetahui ini hukum diplomatik yang luar biasa? Dalam membawa surat kepada negara yang akan diwakili oleh duta besar ini dari satu negara, saya suka ada kalimat ini. Penyerahan surat berkuasa penuh. Jangan lupa kata itu. Enggak sekedar berkuasa, penyerahan surat berkuasa penuh. Nah, duta besar tidak boleh diterima oleh wakil presiden. Itu penghinaan. Kalau harinya tiba, waktunya tiba, tiba-tiba presiden berhalangan, maka tidak boleh siapapun mewakili menerima surat berkuasa penuh. Berarti, nah ini ada. Maaf, siapa yang percaya saya tentu nggak bisa baca tulis. Nggak percaya, saya percaya. Buktinya begini. Kalau kita pelayanan ke satu desa, ke satu daerah, ke satu tempat, ke satu negara, apakah otoritas kuasa udara di tempat itu bisa baca surat tugas kita dari sinodal sesuatu? Lalu saya tanya, otoritas penguasa udara loh mau menerima kita dengan surat sinodal kita? Betul, enggak lah. Tapi kalau mereka tahu kita membawa otoritas siapa, maka mereka tahu siapa yang mengutus saudara dan utusan. Betul? Surat-surat jabatan kita hanya berhenti di lacinya Departemen Agama, Kementerian Agama, selesai. Nggak bisa lanjut. Tapi otoritas ini yang menembus segala kebutuhan dari penghalang si kuasa neraka. Nah, ini hanya terjadi menurut perkataan langsung Tuhan Yesus ini, bukan karena kita doa puasa, hafal Alkitab, punya gelar teologi sepanjang ini. Hanya karena saudara dan saya sudah berani menyampaikan segala firman. Masih ingat Roma 15, Paulus berkata, aku memberitakan Injil yang sepenuh. Maka itu ada gereja Betel, Injil sepenuh. Berarti ada Injil yang tidak penuh. Loh ya atau tidak? Ini cara kita berpikir. Maaf, jadi apa sebagian firman? Jangan saudara marah dulu, jangan saudara kaget dulu dengan. Buat saya segala firman itu 100% dari Alkitab dan kuasa Roh Kudus. Setuju? Bukan dari pendapat orang. Nah, pendapat orang itulah doktrin dan dogma. Beda-beda. Walaupun tidak ada doktrin yang tidak diambil dari Alkitab. Tadi doktrin kebenaran bukan? Tapi tetap doktrin itu memecah belah. Dan begitu kita pegang salah satu doktrin, maka kita, itu roh Farisi dan ahli Taurat. Orang yang kuat pegang satu doktrin, sulit untuk menerima doktrin yang lain. Betul atau salah kalimat? Langsung meremehkan. O-nya itu nggak enak. Betul? Ngertilah saudara. Karena nggak sama. Tapi kebenaran Tuhan Yesus berkata memerdekakan dan mempersatukan. Maka itu jangan sampaikan sebagian firman hamba-hamba Tuhan. Ayo kita sampaikan segala firman. Maka
seluruh otoritas lain yang ada di dunia ini, mereka akan tahu kita diutus siapa dan datang dari mana. Ayat ini luar biasa. Nah, baru kalau saudara dan saya sudah mengambil ini, baru muncul iman, taat, kasih. Karena semua ini bekerja di bawah satu otoritas, Yesus Kristus Tuhan. Rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan. Luar biasa. Nah itu, ayo saudara kenali, baca buku baik. Saya suka baca buku, tapi jangan pernah kotakan buku. Yang ada aja nggak habis-habis kita kotakan. Ngapain kita cari bahan yang lain? Setuju ya saya ngomong ini? Inilah kebenaran yang luar biasa. Maka diizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita mutlak dengan segala firman, bukan yang lain-lain. Hal kedua, kalau saudara melihat genset, ya, alat mesin yang menghasilkan listrik, berapa ribu watt, berapa kilowatt genset yang kita punya, hanya ada satu bukti bahwa dia itu betul-betul hebat. Kalau nyala, kalau dipakai dan digunakan. Maaf, ada kesalahan fatal di gereja-gereja karismatik dan Pentakosta, saya minta maaf. Terlalu sadar akan kuasa Roh Kudus. Dan sehebat apapun kuasa Roh Kudus yang sudah bekerja di hidup kita, tapi kalau enggak menerangi yang lain, genset itu mubazir, enggak ada gunanya. Maka itu pertanyaannya, berapa lama saudara doa puasa dalam sebulan, berapa hari? Pertanyaannya bukan berapa hari, bukan berapa jam saudara berdoa satu hari, bukan berapa jam. Pertanyaannya, setelah kita terima kuasa itu, ada gak impactnya, dampaknya ke orang-orang di sekitar kita? Baru kuasa itu berfungsi. Dan betul, sama seperti saudara punya teman baik. Wih, begitu saudara masuk, ini masih siang, belum malam, saudara kaget, rumah sekecil ini, tapi listriknya, wih, 20.000 watt misalnya. Sampai malam saudara ngomong, gelap gak menyala. Ternyata keluarga ini cuma pakai lampu neon 10 watt misalnya. Sekarang kan ngomong orang ini apa? Bukan pelit, kita aja punya listrik sebesar itu, lemari es nggak ada, AC nggak ada. Saudara, kekuatan yang Tuhan beri kepada kita itu nggak main-main. Segala kuasa yang di langit dan yang di bawah bumi sudah diberikan kepada. Karena itu pergilah kamu. Jadi segala kuasa tidak akan berarti kalau kita tidak pergi. Kuasa itu baru nyata waktu kita pergi. Maafkan saya kalau ada ya, bukan saya nyinggung, saya belum kenal saudara semua yang berapa saja. Siapa yang pernah melihat hal yang sangat bodoh di dalam gereja? Saya datang biasanya selalu lebih awal, saya berusaha betul untuk tidak tahu. Saya melihat kok ada beberapa orang itu, saya pikir bersihin kursi gereja, tapi kok tidak bawa lap atau kain atau apa? Ya saya dekat dong, dekati. Saya pikir ngapain? Ya ampun, saya kaget. Ternyata mereka berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Penuhi kursi-kursi itu dengan jiwa-jiwa. Maaf, ini kebodohan yang paling bodoh di dalam gereja. Jangan tersinggung. Perintahnya pergilah kamu cari.
Yang memberi perintah akan balik lagi untuk ngecek yang diperintah. Yang diperintah memerintah, yang memberi perintah. Datangkan jiwa-jiwa. Lah kalau main perintah-perintah, yang pergi siapa goblok? Maaf saya berkata. Loh, maaf jujur. Ada yang pernah lihat gereja seperti itu? Aduh Tuhan Yesus. Itu kan gak masuk akal, itu ide dari otaknya siapa? Sendiri. Itu bagaimana kursi kosong didoakan Tuhan suruh kirim jiwa. Maka itu jelas Matius 28. Karena segala kuasa yang di surga dan di bumi, di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Ini suatu kalimat bersambung yang tidak bisa diputus di tengah-tengah. Maka kuasa itu akan bekerja kalau kita pergi. Tahun 94 saya pertama kali ketemu Brother Andrew. Pernah dengar nama itu? Penunjuk Alkitab terhebat di dunia. Nama Belandanya Anne van der Bijl. Dia khotbah di soal kitab Tawangmangu. Saya masih ingat. Dia berkata, gereja Tuhan seperti ini sekarang. Suruh tangkap jiwa, suruh tangkap ikan, bawa jaring. Tapi nggak masuk laut, nggak masuk danau. Tapi pasang jaringnya itu di pinggir pantai, jadi net bola voli. Terus mereka main musik genjang-genjang di pantai. Hai ikan lompatlah, hai ikan lompatlah. Itu tahun 94 saya dengar khotbah seperti itu. Maka itu pandemi datang, pret semua. Lo betul mau narik pakai musik apa? Maaf saya berkata. Jadi kuasa yang Tuhan beri kepada kita tidak akan jadi kalau kita nggak gunakan untuk menyelamatkan orang tersesat. Ayo kita buktikan kuasa itu. Efesus 2 ayat 10. Biarlah firman ini menguatkan kita dalam posisi kita sebagai rekan sekerja Kristus. Efesus 2 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Terus Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini pendek tapi saudara saya bersyukur. Ini bagian terakhir. Kalimat pertama, kita ini buatan siapa? Jadi made in mana? Nah, made in surga. Sampai 5 tahun yang lalu, ya ini maaf ini, sampai 5 tahun yang lalu, sebelum ya 5 tahun yang lalu, orang kalau dengar made in China, remeh. Sekarang beda. Betul? Oke, saya bilang, apa bedanya made in Indonesia dengan made in Jerman? Kualitas. Nah ini yang saya mau maksud. Jadi kalau saudara dan saya buatan Tuhan, harusnya kualitasnya kita bagaimana? Iya dong. Jangan musim panas, sakit kepala, musim dingin, pilek, lah kapan sehatnya? Kita ini made in surga, tahu? Jadi harus menunjukkan kualitasnya. Amin. Tuhan tidak pernah berkata kita nggak bisa sakit, itu Superman. Tapi Tuhan nggak mau kita sakit-sakitan. Lo beda nggak sakit dengan sakit-sakitan? Sakit beneran, bukan Pak langganan sakit itu loh. Lihat kalimat kedua. Semua pabrik harus mengusahakan produksi dan tidak ada produksi tanpa molding, tanpa cetakan. Kalimat kedua, cetakan kita siapa? Jadi seharusnya kita ini seperti siapa? Yesus. Ini teman sekerja Yesus. Maka itu kalau ada di antara kita mirip aja belum, aduh mau kapan sampainya? Ya. Terus ada yang sudah ditetapkan untuk melakukan suatu pekerjaan baik.
Nah, kata kerjaan baik jangan ditujukan aksi sosial. Wih, kasihan Tuhan. Itu lebih dari aksi sosial, betul nggak? Yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita lahir. Dan Dia mau, kata mau, kita hidup di dalam ketetapan untuk berbuat baik sebelum kita lahir. Gereja Tuhan, ini panggilan terutama kita. Siapa yang setuju pandemik ini gak pernah orang nyangka? Walaupun saya sangat percaya ini buatan orang, ini konspirasi, ini bukan dari alam. Kalau alam gak sejahat ini. Ini buatan orang yang diilhami oleh setan. Cuma belum tahu siapa mereka. Kita tunggu saja nanti. Karena Tuhan berjanji, nggak ada yang tersembunyi, nggak akan disingkapkan. Kita tunggu hanya Tuhan itu. Tapi Tuhan izinkan memakai barang ini untuk memurnikan gereja. Setuju tidak saya bilang? Satu kali saya pernah diundang gereja yang besar, megah. Yang itu loh, ada kamera yang jalan-jalan, apa namanya? Drone. Bukan drone, bukan yang Jeep. yang pakai Jeep. atau yang panjang pakai belala itu loh. Terus ada operatornya duduk, ya itulah. Nah, saya datang agak terlambat, saya salah. Nah, Mak Asir nggak tahu kalau saya pendeta, karena saya nggak pakai jas gitu loh. Jadi saya nyelonong sendiri, tempat yang kosong saya duduk itu persis di depan monitornya Jeep itu. Ya saya ikut aja. Tiba-tiba ada adegan yang lucu sekali. 2 jemaat lagi duduk bersebelahan. Yang satu serius. Nah, seringkali memang operator sering nakal, cari wajah yang lucu-lucu di syuting. Betul nggak? Ya wajar aja. Nah, itu kerjaannya. Nah, saya lihat di monitor itu. Nah, yang satu serius ini melihat temannya sebelah ini lagi main HP dan nggak teriak. Jelas di monitor. Nah, ini si kameramannya nggak minggir, nggak pindah. Ini nyenggol. Nah, yang disenggol itu marah juga sampai berapa kali. Ada apa? Baru tuh nggak kedengaran di situ, tapi nggak tahu. Nah, terus yang satu bilang, nanti apa sudah? Baru dia sadar. Terus. Nah, setelah selama pandemi itu saya ngerti. Kalau kita ibadah online cuma di depan HP kita sendiri, mau munafik sama siapa? Nah, ini nggak pertanyaan. Ya. Di depan kamera kita bisa munafik, sok suci, sok benar. Ini pandemi ini sangat memberkati gereja. Maaf jangan tersinggung. Kalau sudah Jumat sore, para musisi, WL, singer, tamburin sudah sibuk pakai seragam apa? Betul tidak? Karena berapa kali ini nggak 1-2 kali. Ibu-ibu gembala bawa salon sendiri. Saya pertama kali itu pikir, ada yang menikah. Tidak. Harus datang untuk apa kalian? Untuk ibu gembala. Karena retouch. Wih, keren juga. Karena setelah ibadah 2 kali, nah itu harus di-retouch lagi. Oh iya, tapi selama pandemi kita hanya ibadah dengan Tuhan saja, gak ada orang lain. Kenapa? Kok bunyi sendiri? Pandemi ini memurnikan pelayanan kita. Betul atau salah? Coba saudara dengar 2 kalimat. Saya terima ini Desember 82. Saya kaget. Daniel, kamu jangan melayani untuk hidup. Loh, saya nggak ngerti. Tapi biar hidupmu untuk melayani. Bedanya di mana? Saya nggak ngerti. Saya diskusi dengan beberapa teman. Nah, coba cek. Di masa pandemi ini, hamba Tuhan yang mana yang setengah mati, yang melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani? Lu saya cuma tanya, jangan tertawa. Mana yang setengah mati selama pandemi ini? Iya, yang melayani itu hidup, nggak ada undangan. Berarti nggak ada amplop. Saudara maafkan saya ngomong apa ada. Gereja dipaksa oleh COVID-19 untuk kembali kepada gereja kisah para rasul di rumah luar biasa.
Maka itu ketika ada yang berapa ngajak awal-awal ya setengah tahun setelah COVID, ayo kita doa peperangan rohani untuk ngusir COVID. Saya bilang nggak mau. Mereka kaget, kenapa nggak mau? Biarin. Sekarang selama COVID ini ada 6 anak manis yang meninggal. Sedih kan? 4 itu saya harus menguburkan. Hancur. Sedih. Tapi di balik semuanya itu Tuhan punya rencana untuk memurnikan kita. Bahkan satu anak itu saudara, dia dipanggil Tuhan tanggal 28 Maret, 2 Agustus itu mau menikah. Aduh, hancur betul hati saya. Jadi Tuhan punya ketetapan supaya kita bisa hidup sesuatu yang Dia tetapkan sejak kita belum lahir. Menjadi wakilnya, menjadi berkat buat banyak orang. Nah, perenungannya Efesus 2:10. Siapa pernah menyadari bahwa segala benda yang dibuat oleh pabrik itu sudah ditetapkan tidak berguna untuk barang itu sendiri, tapi selalu berguna untuk orang. Kok cuma satu ibu aja belum betul? Lo betul nggak? Coba, ada nggak pabrik buat sesuatu terus ditanya, jadi ini untuk apa? Nggak tahu, terserah kamu. Mungkin tidak. Tidak. Bahkan tusuk gigi atau tusuk gigi berguna nggak? Jangan remehkan barang itu. Walaupun orang tersinggung kalau ulang tahun dikasih hadiah tusuk gigi, tapi kita tetap perlu kalau gigi kita ada masalah. Tusuk gigi saja dibuat, itu berguna, bukan untuk dia. Maka itu pertanyaan penting dalam hidup ini. Kalau kita ini buatan Tuhan, selalu menanyakan, aku berguna untuk siapa? Saya punya pengalaman, itu pengalaman saya nggak akan ulangi lagi. Saya dikasih orang sepatu, itu tahun 91, saya belum menikah. Waktu itu harga sepatu hampir 5 juta. Ini saudara, saya beli, saya mau pakai, aduh 5 juta. Saya nggak sampai hati gitu loh. Aduh sayang toh. Nah, setelah menikah tahun ketiga atau tahun keempat, saya tuh bilang istri saya, kamu pernah tahu nggak saya tuh pernah kasih orang sepatu sebelum kita menikah? Oh, saya tahu kamu simpan di situ, tapi sudah rusak. Nggak mungkin, nggak pakai kok jadi rusak. Saya tanya teman-teman, ternyata sama. Pernah punya pengalaman seperti saya? Dapat sepatu nggak dipakai kan disayang. Aneh. Nah, itulah hidup. Semua buatan orang harus dipakai. Kalau orang itu pabrik itu buat sesuatu nggak dipakai, cuma ada 2 kata, jadi pajangan atau rongsokan. Dah, itu saja. Maka hidup yang Tuhan ciptakan, kalau nggak dipakai, ya salah satu dari 2 itu bisa. Kita bersyukur ada di Sinodus MC ini untuk kita bergerak bersama-sama memberkati Indonesia, lalu kita memberkati dunia. Dengan panggilan Tuhan yang luar biasa. Cintailah firman, tekunilah firman, tenggelamkan diri di dalam firman. Bukan kita menguasai firman, salah besar. Biar firman menguasai hidup. Kalau firman bisa menguasai hidup kita, pola pikir kita, cara kita melihat, cara kita berkata, cara kita mendengar, cara kita merasakan, cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak, maka hidup yang dikuasai firman. Orang akan melihat firman itu hidup di dalam kita. Amen. Kalimat yang terakhir di sesi ini saya berkata begini. Berbahagialah Tuhan dan bersukacitalah surga. Kalau saudara dan saya hidup yang dikuasai firman, sehingga orang gak perlu cari Alkitab untuk membaca firman. Dan begitu mereka ketemu kita, mereka tahu ada firman yang hidup di hidup ini. Ini yang jauh lebih penting. Apalagi setelah Alkitab sudah pindah ke handphone semua, ke smartphone semuanya, biar orang melihat firman. Saya pernah loh awal-awal Alkitab ada di handphone, ya. Saya memang sudah biasa pakai handphone. Satu gereja yang sangat tradisi. Bapak tak Alkitab? Ada, saya tinggal handphone saya. Maaf Pak, gereja kami tidak mengakui Alkitab yang di handphone. Loh, saya tak boleh khotbah. Ya udah, saya duduk aja.
kelihatannya kok nggak apa-apa saya jadi belajar. Saya pikir sampai segitunya. Saya percaya di sini. Saudara, biarlah firman itu tertulis di hidup kita. Amin. Dan firman itu menguasai kita, dan orang boleh melihat firman lewat hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Musik Tuhan, yang kita